Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Agustina dengan NIM 10424008 dari kelas C124 D3 Akuntansi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ETS evaluasi tengah semester mata kuliah anggaran perusahaan. Anggaran produksi adalah rencana perusahaan guna menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan keperluan penjualan. Terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi pembuatan anggaran produksi, yaitu rencana penjualan yang sudah tercatat di dalam anggaran penjualan, kapasitas dan berbagai alat pabrik yang tersedia, tenaga kerja, bahan baku, modal kerja dalam menjalankan proses produksinya. Selain itu, dalam anggaran produksi terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal, yaitu berbagai faktor yang berada di dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Berbagai faktor tersebut adalah penjualan tahun lalu, kebijakan perusahaan tentang harga jual, syarat pembayaran barang, tenaga kerja yang dimiliki, modal kerja dan fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan, juga kebijakan perusahaan itu sendiri. Sedangkan beberapa faktor eksternal atau faktor luar perusahaan yang diantaranya adalah persaingan, tingkat perkembangan penduduk, tingkat penghasilan penduduk, tingkat pendidikan, tingkat penyebaran adat dan istiadat. Anggaran produksi juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, proses ini membantu perusahaan menyeimbangkan penjualan, persediaan, dan produksi sehingga mengurangi risiko memproduksi barang secara berlebih atau kekurangan unit untuk memenuhi permintaan. Kedua, kekurangan. Anggaran ini didasarkan pada estimasi yang mungkin tidak selalu cukup akurat dan fleksibel untuk menangkap perubahan dalam dinamika pasar. Dapat disimpulkan bahwa anggaran produksi merupakan rencana penting yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah produk yang akan diproduksi sesuai kebutuhan penjual. Total perhitungannya pada tahun 2024 kita ada total penjualan selama 1 tahun atau 12 bulan itu sebesar segini, yang dimana rencana penjualannya itu bulan Januari sebesar 13.025, Februari 13.213, bulan Maret 13.401, bulan April 13.589, proyek anggarannya sebesar 168.708. Hasil ini tuh dari total penjumlahan semuanya ya, dari bulan Januari sampai ke bulan itu Desember. Sampai bulan Desember. Ya, kita bikin tabel seperti ini. Untuk anggaran produksinya, di sini ada anggaran penjualan, persediaan akhir, jumlah yang tersedia, persediaan awal, anggaran produksi. Nah, untuk bilangan-bilangan ini yang di anggaran penjualan hasil dari mana? Itu dari perhitungan rencana penjualan yang di sini. Yang di sini dimasukkan ke dalam anggaran penjualan ya. Di sini dimasukkan dari bulan Januari, Februari, Maret, April dan sampai Desember. Setelah itu, jangan lupa totalnya ditulis di sini. Nah, cara pengerjaannya itu kita mulai dulu dari sebelah kanan ya, dari total dulu. Nah, pertama kita tulis dulu 168.708, terus di persediaan akhirnya 100, jumlah yang tersedianya 168.801, terus persediaan awalnya itu 50 dan anggaran produksinya di sini 168.758. Nah, cara perhitungannya yang pertama, buat mengetahui si jumlah yang tersedia ini, pertama kita hitung dulu dari anggaran penjualan ditambah persediaan akhir. Hasilnya 168
708 ditambah 100, hasilnya 168.808. Setelah itu, hasil dari jumlah yang tersedia dikurang hasil dari anggaran produksi. Hasil dari 168.808 dikurang 168.758, hasilnya 50. Nah, udah itu hasil dari ini tuh sama seperti ini. Ini juga 15.093 ditambah 100.000, hasilnya 15.193. Setelah itu 153 dikurang 14.663, hasilnya 1.130. Semua ini hasilnya ditulis di anggaran produksi. Nah, biar nggak bingung, bisa ditulis gitu ya rumusnya. Untuk mengetahui jumlah yang tersedia, pertama kita harus menambahkan anggaran penjualan ditambah persediaan akhir. Setelah itu, untuk mengetahui persediaan awal, jumlah yang tersedia kita kurangi dengan anggaran produksi dan hasilnya persediaan awalnya, hasil dari pengurangan ini.